Ujar sang pati, "Aku terima salam Resi Kandabaya." Ujar pertapa itu, "Sudah lama aku bersahabat dengan Resi Kandabaya, walaupun hanya melalui selembar daun lontar yang diantar oleh merpati sang resi." Bab 4. Sunan Giri. Patih Bajul Sengara lalu mengutarakan maksud kedatangannya menemui sang pertapa. Pertapa itu mengangguk-anggukan kepala mendengar penjelasan sang patih. "Sebelum aku menyatakan kesanggupanku, terlebih dahulu kuperkenalkan diriku ini," kata pertapa itu. "Namaku Maulana Ishak, berasal dari negeri Pasai. Aku bersedia mengobati Dewi Sekardadu, dan sekaligus mengusir wabah penyakit dari Belambangan. Dengan syarat, bahwa Prabu Menak Sembuyu dan keluarganya masuk agama Islam. Dan rakyat Belambangan bersedia mendengar nasihatku. Barangkali inilah hal-hal yang termasuk di luar perhitunganku." Demikian bisik hati sang patih. Soal pindah agama dia tidak berani memberi keputusan. Untuk itu dia harus menghadap sang Prabu lebih dahulu. Maka dia pun berpamit kepada Syekh Maulana Ishak untuk pulang ke istana Belambangan, menyampaikan persyaratan yang diajukan pertapa itu. "Ya, ada baiknya Anda berunding dengan Prabu Menak Sembuyu lebih dahulu," kata Syekh Maulana Ishak. Terpaksa Patih Bajul Sengara kembali ke Belambangan, dan menyampaikan persyaratan yang diajukan Syekh Maulana Ishak kepada Prabu Menak Sembuyu. Tentu saja sangat berat bagi sang Prabu, untuk melepaskan agama lama yang terlanjur diyakini selama bertahun-tahun. Namun demi rasa kasih sayangnya pada Dewi Sekardadu, maka dia terpaksa memenuhi syarat yang diajukan Syekh Maulana Ishak. Patih Bajul Sengara diperintahkan menjemput Syekh Maulana Ishak. Sesampainya di Goa Gunung Selangu, Patih Bajul Sengara dipersilahkan berangkat ke Belambangan lebih dahulu. Syekh Maulana Ishak akan menyusul kemudian. Tetapi betapa terkejut Patih Bajul Sengara ketika sampai di istana Belambangan. Ternyata Syekh Maulana Ishak sudah datang lebih dahulu. Bahkan sang Prabu Menak Sembuyu menegur keterlambatan sang patih. Sadarlah sang patih, bahwa Syekh Maulana Ishak itu benar-benar pertapa sakti yang mumpuni. Dia yang menempuh perjalanan naik kuda masih dikalahkan dengan Syekh Maulana Ishak yang datang ke istana Belambangan hanya berjalan kaki. 3 malam Syekh Maulana Ishak melakukan tirakat untuk mengobati Dewi Sekardadu. Di malam keempat, sesudah melaksanakan sholat sunnah hajat ditiupkan wajah sang putri 3 kali. Seketika sang putri membuka matanya, dan bangkit dari tidurnya. Seluruh isi istana gembira menyaksikan hal itu, terlebih Permaisuri dan Prabu Menak Sembuyu. Prabu Menak Sembuyu menepati janjinya. Syekh Maulana Ishak diambil menantu, dijodohkan dengan Dewi Sekardadu. Sambil menunggu keadaan tubuh Dewi Sekardadu supaya benar-benar pulih seperti sedia kala, Syekh Maulana Ishak berkeliling ke seluruh negeri Belambangan untuk memberikan nasihat, dan memudarkan pengaruh Pak Gebluk yang melanda rakyat Belambangan. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishak, akhirnya diketahui bahwa rakyat Belambangan sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Makanan sehari-hari mereka banyak yang mengandung racun dan penyakit. Cara mereka buang hajat di sembarang tempat. Dan mereka jarang mandi atau membersihkan tubuh mereka. Setelah Maulana Ishak memberikan penyuluhan, merawat kesehatan dan membersihkan diri serta lingkungan tempat tinggal, dan nasihat itu dilaksanakan, maka banyaklah rakyat Belambangan yang sembuh dari sakitnya.
Hanya beberapa orang yang penyakitnya tergolong berat, terpaksa mendapat perawatan khusus dari Syekh Maulana Ishaq. Dan semuanya berhasil disembuhkan seperti sedia kala. Tibalah pada hari yang ditentukan, pernikahan Dewi Sekardadu dan Syekh Maulana Ishaq dilaksanakan. Upacara diselenggarakan dengan penuh meriah. Karena Syekh Maulana Ishaq bukan hanya berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu, melainkan juga mengusir wabah penyakit dari Belambangan, maka dia juga diangkat sebagai Raja Muda atau Adipati. Mendapat kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan Belambangan, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Prabu Menak Sembuyu sendiri. Menurut Babat Tanah Jawa, dalam upacara pernikahan yang diselenggarakan itu, sudah terjadi ketegangan antara Syekh Maulana Ishaq dengan pihak keluarga kerajaan. Yaitu di saat jamuan makan dikeluarkan. Ternyata makanan yang dihidangkan kepada Syekh Maulana Ishaq kebanyakan adalah terdiri dari daging binatang haram, seperti babi hutan, harimau, ular, kera dan lain-lain. Posisi Syekh Maulana Ishaq pada saat itu sungguh sulit sekali. Kalau dia tidak mau menyantap hidangan itu, nantinya disangka bersikap sombong dan menghina Prabu Menak Sembuyu. Jika disantap dagingnya terdiri dari hewan yang diharamkan agama Islam, maka dia pun berdoa kepada Allah, memohon jalan keluar yang terbaik. Sesudah berdoa, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Daging-daging binatang haram yang sudah dimasak itu, tiba-tiba berubah menjadi binatang hidup berloncatan ke sana kemari. Yang asalnya dari ular menjadi ular, yang berasal dari harimau menjadi harimau, yang asalnya babi hutan menjadi babi hutan. Tentu saja suasana menjadi panik. Pesta meriah geger. Syekh Maulana Ishaq mengajak istrinya pulang di Kadipaten baru yang harus diperintahnya. Syekh Maulana Ishaq hidup berbahagia bersama istrinya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena sejak terjadinya keributan pada jamuan makan itu, Patih Bajul Sengara meniupkan isu jahat kepada Prabu Menak Sembuyu. Menurut Patih Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishaq sengaja mempermalukan sang Prabu dengan menghidupkan binatang yang sudah dimasak, dan siap dimakan para peserta pesta. Bukan hanya itu saja, keberhasilan Syekh Maulana Ishaq berdakwah mengajak rakyat Belambangan masuk Islam, dianggap membahayakan kedudukan Prabu Menak Sembuyu selaku penguasa tunggal kerajaan Belambangan. Karena semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq yang masuk Islam. Bahkan tidak sedikit rakyat di wilayah kekuasaan Istana Belambangan pindah menjadi penduduk kadipaten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ishaq. Lama-lama Syekh Maulana Ishaq merebut kerajaan Belambangan ini dari tangan Gusti Prabu. Demikian hasut Patih Bajul Sengara. Ya, tidak mustahil dia akan berontak dan memaksa kita benar-benar menjadi pengikutnya. Memang sejauh ini dia tidak tahu bahwa kita pura-pura saja masuk Islam. Tapi pada akhirnya dia pasti mengetahuinya. Prabu Menak Sembuyu memang hanya pura-pura masuk agama Islam demi kesembuhan putrinya. Kini setelah termakan oleh hasutan Patih Bajul Sengara, dia mulai menaruh kebencian kepada menantunya itu. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati baru di Belambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja pengikutnya. Hati Prabu Menak Sembuyu makin panas mengetahui hal ini. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Patih Bajul Sengara sendiri, tanpa sepengetahuan sang Prabu, sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishaq. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishaq diculik, disiksa dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi,
Pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq mengetahui juga. Pada saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sadar, bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk meninggalkan Belambangan. Sungguh tidak pantas seorang anak menantu berperang melawan mertuanya. Lebih tidak tega lagi hatiku bila melihat rakyat yang tak berdosa, sama-sama sewilayah Belambangan harus berperang habis-habisan. Yang diinginkan Rama Prabu adalah diriku, maka relakanlah daku pergi kembali ke Pasai. Bila anak kita lahir laki-laki, berilah nama Raden Paku, jika lahir perempuan, terserah Adinda menamakannya. Demikianlah. Pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Esok harinya, pasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin Patih Bajul Sengara, menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. Tentu saja Patih kecele. Walaupun seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishaq yang sangat dibencinya. Sang Patih hanya dapat memboyong Dewi Sekardadu untuk pulang ke istana Belambangan. Seluruh pengikut Syekh Maulana Ishaq sudah diperintah Dewi Sekardadu untuk menyerah, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Patih Bajul Sengara untuk sementara merasa bangga atas kemenangannya itu. Tapi sesungguhnya dendam kesumat masih membara di dadanya. 2 bulan kemudian, dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain. Wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Terlebih Dewi Sekardadu. Dengan kelahiran bayinya itu, hatinya yang sedih ditinggal suami, sedikit terobati. Seisi istana bergembira, lain halnya dengan Patih Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana, selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu, wabah penyakit berjangkit lagi di Belambangan. Maka Patih Bajul Sengara mengkambing hitamkan Syekh Maulana Ishaq sebagai penyebabnya. Semua bencana yang menimpa rakyat Belambangan ini, disebabkan ulah Syekh Maulana Ishaq. Dewa murka karena penduduk Belambangan banyak masuk agama Islam, dan meninggalkan kepercayaan lama. Jika penduduk Belambangan ingin terhindar dari bencana, kita harus kembali kepada agama lama, dan melenyapkan semua bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Demikian kata Sang Patih. Apa maksudmu dengan melenyapkan bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq itu? Tanya Sang Prabu. Salah satu di antaranya ialah bayi keturunannya, Gusti Prabu. Kata Sang Patih. Maksudmu, aku harus membunuh cucuku sendiri? Tanya Sang Prabu. Benar Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan ini, disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Patih Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun Sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya Sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian, tiada juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung.
Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti, dan diperintahkan untuk dibuang ke laut. Biarlah Dewata sendiri yang menentukan nasibnya di samudera, ujar Sang Prabu kepada Dewi Sekardadu. Tentu saja Dewi Sekardadu menangis dengan suara menghayat hati. Ibu mana yang rela bayinya dibuang begitu saja, tanpa alasan yang masuk di akal? Apalagi tempat pembuangan itu adalah lautan besar di Selat Bali. Dengan hati hancur, ia ikut mengantarkan upacara pelarungan atau pembuangan bayi yang tak berdosa itu. Dengan tatapan kosong, ia memandang ke arah peti yang dibuang ke tengah lautan. Peti itu makin lama makin ke tengah, pada akhirnya hilang dari pandangan mata. Meski demikian, wanita muda itu tidak beranjak dari tempatnya. Suasana di tepi pantai itu sudah sunyi senyap, hanya debur ombak yang terdengar membentur batu karang. Matahari mulai condong ke langit barat. Para prajurit yang diperintahkan menunggu Dewi Sekardadu segera pulang ke istana, melaporkan perilaku sang putri yang masih duduk terpekur di tepi pantai. Di saat para prajurit meninggalkannya, itulah Dewi Sekardadu beranjak dari tempatnya duduk. Dengan perlahan-lahan dia melangkahkan kakinya. Bukan ke istana Belambangan, melainkan mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dan tak seorang pun dapat menemukannya lagi. Belakangan baru diketahui bahwa sikap benci Sang Patih kepada Syekh Maulana Ishak adalah dikarenakan ambisinya untuk dapat memperistri Dewi Sekardadu sendiri. Tapi ambisi itu memudar manakala kenyataan berbicara lain. Dewi Sekardadu yang telah lama diimpikannya sebagai batu loncatan untuk dapat mewarisi tahta Belambangan ternyata lebih dahulu disunting oleh Syekh Maulana Ishak. Meski demikian, ambisi itu tak pernah padam. Setelah berhasil menyingkirkan Syekh Maulana Ishak dari bumi Belambangan, dia berharap akan dapat berjodoh dengan Dewi Sekardadu yang telah menjadi janda. Demikian pikir Sang Patih. Untuk itu dia harus menyingkirkan putra Syekh Maulana Ishak, supaya Dewi Sekardadu benar-benar dapat melupakan suaminya yang dahulu. Dan di belakang hari, bayi itu tidak menjadi perintang cita-citanya. Kini, setelah mendengar laporan para prajurit bahwa Dewi Sekardadu yang duduk terpekur di tepi pantai hingga sore hari, ternyata sudah tidak ada di tempat. Patih itu kelabakan, dia perintahkan ratusan prajurit untuk mencari sang putri, namun itu sia-sia belaka. Sang putri seolah-olah lenyap di telan bumi. Konon, Syekh Maulana Ishak sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Pasai, sempat mampir ke Ampel Denta di Surabaya. Kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dia berpesan, apabila bertemu dengan anak yang pernah dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu itu, supaya dinamakan Raden Paku. Dan hendaklah Raden Rahmat suka mendidiknya secara Islami. Tetapi, berdasarkan bukti adanya makam Syekh Maulana Ishak di Gresik dekat makam Maulana Malik Ibrahim, maka diduga pada usia lanjut, atau pada zaman kejayaan Sunan Giri, Syekh Maulana Ishak itu kembali ke Jawa, mendampingi Sunan Giri yang memerintah di Giri Kedaton. Dan kemudian wafat di Gresik, lalu dimakamkan tak jauh dari komplek pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.